Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah kami dari tim B1 akan menampilkan persidangan perkara wan prestasi dalam jangka waktu lebih kurang 75 menit. Mohon perhatian, sidang dengan nomor perkara 98/PDTG/2020/PA Kudus. Pada pokoknya telah melakukan perjanjian akad jual beli murabahah sebesar 350 juta rupiah oleh tergugat Muthoher dan penggugat Robiatul Adawiyah sebagai Direktur Operasional KSPP SBMJ Sejahtera. Kepada panitera dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Sebelum dimulai persidangan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Karena dibatasi oleh waktu, akan terdengar sekian. Dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk menandai jeda sidang ditandai dengan tundukan kepala. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan agama Kudus. Mohon hadirin untuk diperhatikan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperhatikan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilakukan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus melalui izin terlebih dahulu kepada ketua sidang. 9. Siapapun di dalam sidang pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 09-PDT-G/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Robiatul Adawiyah melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Kepada penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan.
Siap. Panitera siap? Siap yang mulia. Pemohon dan kuasa hukum siap? Siap yang mulia. Termohon dan kuasa hukum siap? Siap yang mulia. Baik, sebelum persidangan dimulai, saya peringatkan bagi para hadirin yang mau mengambil gambar asal tidak menggunakan flash atau kilat cahaya. Dan saya minta perhatian untuk para hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat telekomunikasi agar persidangan berjalan dengan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 98/PDT/2020 PA Kudus antara pihak penggugat Rofiatul Adawiyah dan pihak tergugat Bambang Siswanto pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dalam hal ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Dalam perkara ini saya berjalani SHMH. Saya dari tim advokat atau pengacara pada kantor SIP dan partner yang berkantor di Jalan Ronggo Wasito nomor 2 Kudus adalah kuasa hukum dari penggugat yang juga hadir di samping saya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2020 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, yang mulia. Untuk tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atau bertindak sendiri? Dalam perkara ini saya Aurinafi Atin SHMH. Saya dari tim advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Permata & Partner yang beralamat di Jalan Ronggo Wasito nomor 123 Jepara adalah kuasa hukum dari Bambang Siswanto yang hadir juga di samping saya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2020 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, Majelis. Saudara kuasa hukum penggugat apakah sudah membawa surat kuasanya? Yang mulia. Bisa dibawa ke depan. Silakan. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah membawa surat kuasanya? Sudah, yang mulia. Bisa dibawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Apakah saudara telah memahami isinya? Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tentang baik buruknya perkara ini sebelum diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Majelis Hakim ingatkan bahwasanya perdamaian itu lebih diutamakan daripada perselisihan. Maka dari itu, saya ingin bertanya kepada saudara penggugat, apakah mau berdamai atau tetap melanjutkan persidangan? Kita melanjutkan persidangan, yang mulia. Baik, kalau begitu majelis akan menunjuk mediator. Barangkali saudara penggugat dan tergugat mau berdamai di kemudian hari. Saudara penggugat dan tergugat, majelis menunjuk saudara Nina Pratiwi SH sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik, yang mulia. Bagaimana saudara kuasa tergugat? Siap, yang mulia. Saya juga setuju. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang
dan akan dilanjutkan tanggal berapa Panitera? Tanggal 8 Juni 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang kedua, gugatan. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam perkara nomor 98 PDT 2020 PA Kudus antara pihak penggugat Rofiatul Adawiyah melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari ini tanggal 8 Juni 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Nina Pratiwi SH yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap yang mulia. Kami siap agar persidangan segera dilaksanakan. Baik, silakan dibacakan. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara tetap pada gugatan atau mungkin ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut. Baik, silakan bisa dibacakan. Surat gugatan dan prestasi Kudus 25 Mei 2020 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus di Kudus. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di kawan ini, Majrul Jelani SMH adalah benar advokat yang tergabung dalam SIP dan partner yang beralamat di kantor SIP dan Partners Jalan Prongkowasito nomor 2 Kudus. Berdasarkan surat kuasa beralamat khusus pada tanggal 24 Mei 2020 untuk dan atas nama Rofiatul Adawiyah SE, pekerjaan sebagai Direktur KPPS BMT Sejahtera Kudus, alamat Jalan Wahid SM nomor 34 Kudus. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, para penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Bambang Siswanto, alamat Desa Kauman RT 4 R25, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan dan prestasi dalam akad jual beli murbaha adalah sebagai berikut. Positas 1. Bahwa pihak kedua telah mengajukan permohonan kepada pihak pertama untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam surat perjanjian dan berdasarkan permohonan pihak kedua tersebut menyetujui dan mengitikadkan diri untuk membeli, menyediakan dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diatur dalam surat perjanjian. Kedua, pihak pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual barang berupa 1 unit mobil mikrobus merek Isuzu tahun 2017 dengan nomor polisi K8784FB warna hitam metalik atas nama Bambang Siswanto, nomor rangka mesin MH568NJ67, nomor mesin 2769493, BPKB 00657, alamat Desa Kauman RT 4 RW 5 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Untuk selanjutnya disebut barang dan menyerahkannya kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua berjanji dan dengan ini ikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari pihak pertama. 3. Pihak pertama dan pihak kedua untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena stop apapun dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter dengan harga jual pihak pertama sebesar 350 juta rupiah yang ditetapkan berdasarkan harga beli pihak pertama sebesar 330 juta rupiah ditambah keuntungan pihak pertama sebesar 20 juta rupiah. 4. Bahwa tergugat telah melakukan cedera janji atau bahan prestasi dalam pembayaran sebagaimana rincian sebagai berikut. A. Pada tanggal 8 Februari 2020, pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan hutang tepat waktu pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat perjanjian.
B. Pihak pertama telah mengirimkan beberapa kali surat somasi atau peringatan dan rescheduling pembiayaan terhitung mulai bulan Februari hingga bulan Mei kepada pihak kedua. C. Akan tetapi sampai pada tanggal 13 Mei 2020 pihak kedua tetap tidak ada itikat baik untuk melakukan kewajiban-kewajibannya dan pihak pertama telah melakukan berbagai upaya penagihan dan juga peringatan, tetapi oleh pihak kedua tetap diabaikan. D. Oleh karenanya sangatlah beralasan bagi pihak pertama untuk mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah kepada Ketua Peradilan Agama Kudus sebagai akibat dari perbuatan dan prestasi. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara ini untuk memutuskan premier menerima gugatan penggugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga semua alat barang bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran akad jual beli murabahah secara keseluruhannya kepada penggugat secara tunai sebesar 223 juta rupiah, menghukum penggugat untuk membayar uang paksa atau duen sum sebesar 5.833.000 rupiah dikarenakan tergugat lalai dalam melaksanakan isi perjanjian, membebankan biaya perkara ini kepada tergugat, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding kasasi maupun verset. Subsidiar, apabila majelis hakim peradilan agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami penggugat Rabiatul Adawiyah, kuasa hukum penggugat Pak Jailani SHMH. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa penggugat. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Ya, yang mulia, saya telah mengetahui dan membaca isi dari gugatan tersebut dengan jelas. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Ya, yang mulia. Baik, silakan disiapkan. Silakan dibacakan. Putus 15 Juli 2020. Jawaban gugatan nomor 98 garing PDT DPG garing 2020 garing PA Kudus. Dengan terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Aulina PAT Nabiro SHMD, pekerjaan pengacara, alamat Desa Damarulai SN 6 RW 1 Kecamatan Sini Kabupaten Jepara. Merupakan pengacara yang bertindak untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 2. Gugatan penggugat diajukan lewat waktu atau daluarsa. 2. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar dalam posita ke-7 tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran, namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya sehingga tergugat belum bisa melunasi hutang tersebut. 4. Bahwa pada posita ke-8 tidak benar melakukan manifestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Mendukung penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban gugatan dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, kuasa hukum tergugat Paulus Nafiati Naziro SLMS. Baik, terima kasih kuasa tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Tentu yang mulia. Baik, silakan disiapkan. Terima kasih. Silakan bisa dibacakan. Replik. Dalam perkara nomor 08-079-G/2020-PA antara Robiatul Adawiyah sebagai penggugat melawan Debon Siswanto sebagai tergugat kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 08-G/2020-PA Pengadilan Agama Kudus di Kudus dengan hormat untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 22 Juni 2020 sebagai berikut. Tentang pokok perkara. 1. Bahwa pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak pertama sesuai surat perjanjian untuk membayar harga jual barang secara mengangsur dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2020 dengan cara angsuran tiap bulan pada hari kerja pihak pertama setiap bulan sebesar Rp9.723.000 dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp9.167.000, angsuran margin sebesar Rp556.000 sesuai dengan jadwal angsuran dan besarannya angsuran yang ditetapkan pihak pertama. 2. Bahwa tergugat telah melakukan surat janji atau prestasi dalam pembayaran sebagaimana rincian sebagai berikut. Pada tanggal 8 Februari 2020, pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan hutang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat perjanjian. Pihak pertama telah mengirimkan beberapa kali surat somasi atau peringatan terhitung mulai bulan Februari hingga bulan Mei kepada pihak kedua agar melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Sampai pada tanggal 13 Mei 2020, pihak kedua tetap tidak ada itikat baik untuk melakukan kewajiban-kewajibannya dan pihak pertama telah melakukan berbagai upaya penagihan peringatan tetapi tidak juga akan diindahkan oleh pihak kedua. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan bahan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Agama Kudus kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penerima kuasa Majelis Jalin SMH. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Untuk saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Tentu yang mulia. Baik, silakan bisa disiapkan. Silakan bisa dibacakan. Putus 29 Juni 2020 kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 98/PDT-G/2020 PA Kudus Pengadilan Agama Kudus di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Paulus Nafiati SHMH, tim advokat pada kantor hukum Permata & Partner yang beralamat di Jalan Ronggo Wasito nomor 123 Kudus untuk kepentingan klien kami. Nama Bambang Siswanto, pekerjaan wirausaha, alamat Desa Kauman, RT 4 RW-nya Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Selaku tergugat perkara nomor 98/PDT-G/2020
dari PA Kudus, perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat kritis. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat. Selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer. 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Aulia Fiatin SHM. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kuasa tergugat. Saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Ya, yang mulia, saya rasa cukup karena saya sudah mempelajari isinya dengan tepat. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik yang mulia, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana saudara tergugat? 1 minggu cukup? Saya setuju yang mulia. Baik, karena dari pihak penggugat dan tergugat setuju, maka sidang kali ini ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 15 Juni 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 kepada para pihak untuk mempelajari sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang ketiga, bukti saksi penggugat. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 98/PT.G/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Rofiatul Adawiyah melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kabar saudara penggugat dan saudara tergugat? Apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia, dan kami siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana kuasa penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, karena tidak mencapai perdamaian, maka sidang akan tetap dilanjutkan dan kami mengingatkan kembali yang namanya persidangan pasti ada yang menang dan ada yang kalah dan akan terasa tidak adil bagi yang kalah. Baiklah, sesuai dengan agenda kita pada pagi hari ini, yaitu pembuktian. Bagaimana kuasa hukum penggugat telah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah yang mulia, kami juga sedang mempersiapkan saksi dan juga alat buktinya. Baik, untuk alat buktinya silakan bisa diajukan ke depan. Kuasa tergugat bisa melihat.
Baik, karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia, kami membawa 2 orang saksi. Saksi kami yang pertama bernama Muhammad Mukhliya dan yang kedua Iza Novita. Baik, Pak Teras bisa tolong untuk memanggil saudari saksi agar memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada Ufatul Khairiyah dan Iza Novita dari saksi penggugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi 1, sebelum memberikan keterangan bisa minta untuk mengajukan kartu identitas saudari. Baik, saudari saksi 1, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dipanggil di sini? Yang bisa saya mengetahui, saya ditunjuk oleh Ibu adalah Ibu Robeta Dunia untuk saksinya. Apakah saudari saksi 1 siap untuk memberikan kesaksian Anda pada saat ini? Saya yang mulia. Kepada saudari saksi 1, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Ufatul Khairiyah, umur, 25 tahun, pekerjaan saudari, swasta, alamat, Jalan Jenderal Sudirman nomor 25 Kudus, agama saudari, Islam. apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Yang mulia saya berkata saya jasmani. Saudari saksi 1, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi bersedia? Yang mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi 1 silakan berdiri. Saudari saksi 1 ikuti kata-kata saya. Yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saudari saksi 1, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Yang saya mengerti. Baik. Untuk saudari saksi 2, sebelum memberikan keterangan bisa minta untuk mengajukan kartu identitas saudari. Saudari saksi 2, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dipanggil di sini? Ya Mas, saya ditunjuk menjadi saksi saudara Bambang. Apakah saudari siap untuk memberikan kesaksian pada hari ini? Siap. Kepada saudari saksi 2, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Bisa meminta umur, 25 tahun. pekerjaan saudari, Kira swasta. alamat, Alamat Kelurahan agama saudari, Islam. apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saudari saksi 2, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi 2 bersedia? Bersedia. Baik, silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi 2 silakan berdiri. Saudari saksi 2 ikuti kata-kata saya. Bisa dihadap ke kami. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk.
Saudari saksi 2, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, hakim anggota 1 bisa melanjutkan pertanyaan kepada saudari saksi. Sebelumnya terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada saudari saksi Olfatul Khairullah, apakah Anda kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Ya, saya kenal yang mulia dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan saudara penggugat. Lalu bagaimana dengan tergugat? Apakah Anda kenal? Ya, saya kenal yang mulia. Jadi lalu apakah saudara memiliki hubungan dengan tergugat? Yang mulia, saya sendiri sebagai Saya ulang lagi. Apakah saudari memiliki hubungan dengan tergugat? yang mulia. Baik. Apakah saudari tahu mengenai perkara ini? Yang mulia, saya tahu. Saya juga ya. Kebetulan saya tahu yang mulia, tahu saya saudara tergugat pernah datang ke BM Sejahtera dengan maksud mengajukan akad jual beli. Bisa dijelaskan yang dimaksud akad jual beli itu apa? Jual beli murabah yang mulia. Baik. Jadi saudari itu bekerja di KSPPS BMK Sejahtera di bagian apa? Saya bekerja di bagian administrasi yang mulia. Dan kebetulan pada waktu itu saya memproses pengajuan pembiayaan yang diajukan saudara tergugat. Lalu kapan terjadinya akad atau perjanjian antara penggugat dan tergugat dibuat? Pada tanggal 20 Januari 2019 yang tertulis. Tanggal 20 ya. Jadi di mana akad tersebut dilaksanakan? Di BM Sejahtera yang tertulis. Lalu objek apa yang dijadikan dalam perjanjian akad jual beli murabah tersebut? Satu unit mobil elf merek Isuzu tahun 2017. Baik, untuk saudara penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi penggugat? Ada yang mulia. Coba silakan diungkapkan pertanyaannya. Atas nama siapa mobil tersebut? Bapak Siswanto. Apakah yang dijadikan jaminan oleh saudara tergugat saat itu? Sertifikat tanah dan bangunan. Tadi saudari saksi mengatakan terjadinya akad atau perjanjian di KSPPS BMK Sejahtera. Berapa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS BMK Sejahtera? 350 juta yang jenis. Yang mana pihak dealer menetapkan harga jual sebesar 320 juta ditambah margin 20 juta sehingga jumlah keseluruhannya 350 juta. Saya rasa cukup. Cukup kuasa hukum penggugat? Ya, cukup. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan untuk saudara saksi dari kuasa hukum tergugat? Tidak ada majelis. Ya, tidak ada ya. Jadi baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan untuk saudari saksi kedua. Jadi saudari Zanovita ya. Saudari Zanovita, apakah ada hubungan Anda dengan saudari tergugat? Tidak ada majelis. Tidak ada ya. Baik. Apakah saudari mengetahui sejak kapan saudara tergugat mengalami pembiayaan bermasalah? Ya, saya mengetahui majelis. Terhitung sejak tanggal 8 Februari 2020, saudara Bambang Siswanto tidak melaksanakan pembayaran pada jatuh tempo yang telah ditentukan. Lalu apakah saudari tahu apakah dari pihak KSPPS BMK Sejahtera sudah melakukan suatu tindakan dengan cara memperpanjang waktu kredit atau waktu angsurannya?
Sudah majelis, kami dari pihak KSPPS PMD Sejahtera sudah melakukan penjadwalan ulang. Terhitung mulai sejak kapan dilakukannya penjadwalan ulang tersebut? Sejak bulan Februari hingga Mei majelis, kami sudah memperpanjang waktu pembayaran saudara tergugat. Akan tetapi, memang tidak ada ikhtikaf baik dari saudara tergugat. Baiklah, lalu berapa sisa kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan saudara tergugat? Jumlah keseluruhan sebesar 239.434.000 majelis. Baiklah, saya rasa cukup. Saya ingin menawarkan kembali kepada saudara tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi. Ya cukup majelis. Baiklah, untuk kuasa hukum tergugat bagaimana? Tidak ada majelis, saya rasa cukup. Baiklah. Karena tidak ada pertanyaan dari kuasa hukum penggugat dan tergugat, saya dari hakim anggota 1 karena tidak ada yang ingin ditanyakan kembali nanti untuk saudara saksi, saya rasa cukup. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada hakim ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih hakim anggota 1. Terima kasih saudari saksi 1 dan 2. Pertanyaan untuk Anda telah selesai. Untuk sementara keterangan saudari kami anggap cukup. Silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk kembali di tempat yang telah disediakan. Silakan bisa diambil. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang ditunda selama 3 hari dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat. Pada tanggal berapa Pak Itra? Tanggal 9 Juli 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang keempat, bukti saksi tergugat. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 98/PDP-G/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Rofiatul Adawiyah melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kabar saudara penggugat dan tergugat? Apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia. Dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, apakah saudara penggugat sudah tercapai perdamaian? Sampai saat ini belum tercapai perdamaian yang mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, untuk saudara kuasa tergugat, apakah sudah siap untuk bukti dan saksi? Sudah yang mulia. Untuk bukti silakan diajukan ke depan dan kuasa penggugat silakan bisa mengecek. Kembali ke tempatnya masing-masing. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia, kami membawa 2 orang saksi yaitu saudari Vivi Awaliatul dan Siska Pratiwi. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Vivi dan saksi Siska untuk memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi Vivi Awaliatul dan Siska Pratiwi untuk memasuki ruang persidangan.
Baik, saudari saksi 1, sebelum memberikan keterangan, majelis memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudari. Bisa diajukan ke depan. Baik, kepada saudari saksi 1, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Nama saya Budi Awalya Rubidia, umur saudari, 21 tahun, pekerjaan, wira swasta, alamat saudari, Imam Bonjol nomor 52 Mijanuma, agama. Islam. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saat ini saya sehat jasmani serta rohani majelis. Baik, saudari saksi 1, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Siap yang mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri, dan saksi 1 silakan berdiri. Untuk saksi 1 silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudari saksi 1, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk saudari saksi 2, sebelum memberikan keterangan, majelis memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudari. Bisa diajukan ke depan. Kepada saudari saksi 2, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Siska Pratini, umur, 25 tahun, pekerjaan saudari, wira swasta, alamat, Sidomulyo Jepara Kudus, agama. Islam. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya. Baik, saudari saksi 2, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri, dan saudari saksi 2 silakan berdiri. Untuk saudari saksi 2, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Saudari saksi 2, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Hakim Anggota 2. Hakim Anggota 2, saya persilakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia, tapi saya tetangga dari penggugat. Bagaimana dengan tergugat? Apakah saudari kenal? Ya, saya mau nanya. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tergugat? Iya, saya memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat. Jadi saudari, saya ulangi lagi. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tergugat? Iya yang mulia, saya dulu pernah bekerja menjadi karyawan di bisnis tour dan travel dari saudara tergugat. Jadi saudari sekarang sudah tidak bekerja lagi di tempat saudara tergugat? Tidak majelis. Sebelum saudari keluar dari usaha bisnis tersebut, apakah saudari tergugat, saudara saksi ini dulunya bekerja di bagian apa? Saya bekerja di bidang administrasi majelis. Lalu sebab apa saudari saksi ini tidak bekerja lagi di tempat saudara tergugat tersebut? Saya diberhentikan secara hormat oleh saudara tergugat karena usaha bisnis tour dan travel mengalami kerugian yang cukup besar.
Kerugian seperti apa yang Anda maksudkan? Jadi seperti ini majelis. Seiring dengan adanya wabah COVID-19, saudara tergugat juga merupakan salah satu pihak yang terdampak dalam wabah pandemi COVID-19. Sehingga bisnis tour dan travel dari saudara tergugat tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Baik, terima kasih pada saudari saksi 1. Selanjutnya untuk saudari saksi 2. Seberapa besar dampak yang dialami oleh saudara tergugat? Sangat berdampak sekali majelis, karena bisnis tour dan travel tersebut memang tidak bisa beroperasional secara total. Terlebih setelah adanya kebijakan pemerintah yang membatasi perjalanan transportasi antara wilayah atau PSBB. Lalu, apakah saudari tahu keadaan saudara tergugat saat ini? Untuk saat ini saya kurang tahu majelis. Terakhir kali saya mengetahui keadaan saudara tergugat satu bulan yang lalu sebelum saya riset dari usaha beliau. Bagaimanakah keadaannya? Keadaannya cukup memperhatikan majelis. Di samping saya yang diberhentikan bekerja, juga banyak karyawan-karyawan yang diberhentikan. Setahu dari saudari saksi, apakah saudara tergugat mempunyai berapa kendaraan dan karyawan dari bisnis tersebut? Setahu saya, saudara Bambang Siswanto mempunyai 7 kendaraan bus travel dan kurang lebih 15 orang karyawan majelis. Jadi lumayan besar ya usaha bisnis tersebut. Benar majelis, karena saya sendiri sudah bekerja lama di situ, hampir 3 tahun. Baiklah, lalu bagaimana kondisi perekonomian dari saudara tergugat ini? Apakah saudari mengetahuinya? Maaf majelis, untuk keadaan ekonominya saya kurang paham betul. Akan tetapi saya sedikit mengetahui bahwa dari 7 kendaraan bus travel yang dimiliki saudara tergugat 2, diantaranya sudah dijual. Untuk lebih jelasnya saya kurang tahu majelis. Oh, jadi dari 7 bus travel 2 diantaranya sudah dijual ya? Betul majelis. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertanyaan dari saudari saksi. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke hakim ketua. Terima kasih kepada Hakim Anggota 2 yang telah mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi tergugat. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari pihak penggugat? Saya rasa cukup, yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia, saya rasa cukup. Baik, saudari saksi 1 dan 2, untuk sementara keterangan saudari kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Siap. Baik, terima kasih. Silakan saudari saksi 1 dan 2 mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak, yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? 19 Desember 2020, yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak, yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang kelima, putusan. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 98/PDT-G/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Rofiatul Adawiyah melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020
dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Sampai saat ini belum tercapai perdamaian yang mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat, setelah kami melakukan musyawarah hakim terhadap surat-surat dan bukti yang diajukan oleh kuasa penggugat selama persidangan, maka kami akan membacakan putusan. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 98/PDT-G/2020/PA demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan sengketa ekonomi syariah antara Rofiatul Adawiyah yang bekerja sebagai direktur operasional alamat Rangkel Pati, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini, penggugat mengusahakan kepada Fajrul Jailani SHMH, advokat yang berkantor di kantor hukum SIPN Partner yang beralamat di kantor SIPN Partner Jalan Ronggowarsito nomor 2 Serangan Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2020 melawan Bambang Siswanto, pekerjaan petani, alamat Desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Telah membaca berkas perkara, menimbang bahwa para penggugat dan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 28 Mei 2020 dengan nomor perkara 98/PDT-G/2020/PA Kudus telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pihak kedua telah mengajukan permohonan kepada pihak pertama untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam surat perjanjian dan berdasarkan permohonan pihak kedua tersebut, pihak pertama menyetujui dan mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur oleh surat perjanjian. Pihak pertama dan pihak kedua untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apapun dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter dengan harga jual pihak pertama sebesar 350 juta yang ditetapkan berdasarkan harga beli pihak pertama sebesar 333 juta rupiah ditambah keuntungan pihak pertama sebesar 20 juta rupiah. Pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri sebagai pihak pertama sesuai surat perjanjian untuk membayar harga jual barang secara mengangsur dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2019 dengan cara angsuran tiap bulan pada hari kerja pihak pertama setiap bulan sebesar Rp9.723.000 dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp9.167.000, angsuran margin sebesar Rp556.000 sesuai dengan jadwal angsuran dan besarannya angsuran yang ditetapkan pihak pertama. Bisa dilanjutkan hakim anggota 1. Terima kasih kepada Yang Mulia. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan primer dalam surat putusan ini. Pertama, 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat. 4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan buat prestasi. 5. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran akad jual beli murabahah secara keseluruhan kepada penggugat secara tunai. 6. Menghukum penggugat untuk membayar uang paksa
atau dilangsung sebesar Rp5.833.000 dikarenakan pihak tergugat telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian. 7. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, kasasi maupun perset. Untuk subsidiar, 1. Memohon majelis hakim yang mulia memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. 2. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagaimana tersebut di atas. 3. Menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena pihak penggugat dan tergugat tidak mempunyai mediator, maka majelis hakim menunjuk saudari Nina Pratiwi sebagai menjadi mediator. 4. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dengan mediator Nina Pratiwi SH dinyatakan gagal dengan alasan pihak penggugat bersikeras merasa bahwa tergugat sudah berusaha menaikkan diri untuk tidak membayar pembayaran akad jual beli murabahah. 5. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatannya atas sebagai berikut. Pertama, dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa apa yang dicantumkan dalam posita 1, 2, 3, 4, dan 6 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar di dalam posita ke-7 tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran, namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat dalam bisa melunasi hukum untuk melunasi utang tersebut. 4. Bahwa posita ke-8 tidak benar melakukan hal buat prestasi karena tergugat sudah mempunyai etikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya atau replik sebagai berikut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan hakim anggota 2. Tentang pokok perkara. 1. Bahwa pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak pertama sesuai surat perjanjian untuk membayar harga jual barang secara mengangsur dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2020 dengan cara angsuran tiap bulan pada hari kerja pihak pertama setiap bulan sebesar Rp9.723.000 dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp9.167.000, angsuran margin sebesar Rp556.000 sesuai dengan jadwal angsuran dan besarannya angsuran yang ditetapkan pihak pertama. 2. Bahwa tergugat telah melampaui cedera janji atau prestasi dalam pembayaran sebagaimana rincian berikut. Pada tanggal 8 Februari 2020, pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. Pihak pertama telah mengirimkan beberapa kali surat somasi atau peringatan terhitung mulai bulan Februari hingga bulan Mei kepada pihak kedua agar melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Sampai pada tanggal 13 Mei 2020, pihak kedua tetap tidak ada itikat baik untuk melakukan kewajiban-kewajibannya dan pihak pertama telah melakukan berbagai upaya penagihan peringatan, tapi juga tidak ada diindahkan oleh pihak kedua. Dalam pokok perkara konvensi 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dan pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya,
maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan perbuatan tergugat yang menunggak pembayaran angsuran pembiayaan akad murabahah dan merupakan perbuatan bukan prestasi. 3. Menyatakan tergugat harus membayar sisa pembayaran yang harus dilunasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat. 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000. 6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu. 7. Demikianlah diputuskan dalam Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus pada hari Selasa 28 Juli 2020 oleh kami Dimas Aprilianto MH sebagai Ketua Hakim, dibantu Ulil Mustaqim MH dan Dwi Rofiatun Najah sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 28 Juli 2020 oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Wikoyatul Hidayah SH sebagai panitera dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Hakim Anggota 1, Hakim Ketua Dimas Aprilianto MH, Hakim Anggota 1 Huda Ulil Mustaqim MH, Hakim Anggota 2 Dwi Rofiatun Najah MH dan panitera Wikoyatul Hidayah. Demikian pembacaan putusan dari kami. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Ngerti ya mulia. Apakah menerima putusan ini? Ya, saya menerima putusan ini ya mulia. Saudara hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti majelis. Baik, kepada pihak tergugat dan penggugat, karena sudah mengerti isi putusan yang sudah kami bacakan, maka sidang dinyatakan ditutup. /TD.Y/2020/TA.10 pada hari Kamis 16 Juli 2019 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kendati kapal akan karam, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Sekian penampilan dari tim B1 Persidangan Sengguhan Prestasi Perdata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Don't you ever leave me, don't you ever go. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Let's leave the world, don't leave me up. Then only for a minute, I want to change my mind.